Nah, mindset. Bagaimana cara mengubah mindset? Oke, di awal-awal kajian, ingat saya pernah nyampein manusia berubah mindset karena dua hal. Satu, kekuatan informasi. Yang kedua, banyaknya informasi. Yang pertama apa? Kekuatan informasi. Yang kedua adalah banyaknya informasi. Banyak orang yang hijrah berubah pikirannya gara-gara punya banyak teman-teman yang sudah hijrah. Sehingga dia nggak punya pilihan, akhirnya dia hijrah juga. Awalnya mindsetnya kerudung itu kolot, kerudung itu kayak orang tua, kerudung itu kayak orang pengajian. Tapi dia punya teman ada 6, 1 kerudungan, 2 kerudungan, 3, 4, 5 kerudungan. Dia sendiri yang nggak kerudungan, minimal mindsetnya ganti. Ya udah, kerudungan tuh nggak kolot, tapi aku tetap belum mau. Tapi lama-lama temennya ngomong terus kapan kamu kerudungan? Ayo kita jalan bareng-bareng biar kita seragaman nih bagus dan segala macam. Lama-lama dia bilang, ya coba nggak apa-apa kali ya. Bisa dipahami? Lama-lama dia berubah. Satu, kekuatan informasi. Dua, banyaknya informasi. Contoh lagi misalnya, Nabi Ibrahim berkaitan dengan keimanan. Bagaimana Nabi Ibrahim ngajarin orang beriman? Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul dia sudah beriman kepada Allah. Datanglah dia ke sebuah tempat di mananya penganutnya namanya penganut Sobiin. Sobiin ini ngapain? Mereka menyembah bintang, mereka menyembah bulan, dan mereka menyembah matahari. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim datang dan mau ngajarin mereka keimanan, Nabi Ibrahim bilang, oh iya betul, bintang itu adalah Tuhan kita. Maka ketika bintang itu datang bulan, nah ini lebih bagus bulan, lebih besar, lebih bercahaya, inilah Tuhan kita. Kemudian ketika bulan turun diganti sama matahari, ah ini Tuhan kita. Karena Tuhan ini lebih besar, lebih bercahaya. Tapi Ibrahim tahu, ketika kemudian tenggelam, Ibrahim bilang, saya tidak suka sesuatu yang tenggelam. Maka Tuhan saya adalah yang menciptakan semua ini, menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari. Informasi itu membuat orang-orang berubah. Apalagi di Nabi Ibrahim, dia ngelihat ada banyak sekali patung-patung, besar, kecil, gede, kurus dan segala macamnya. Banyak itu patung-patung. Lantas kemudian beliau kepikir, gini cara mengganti mindset. Kalau tadi banyaknya informasi, kalau ini kualitas informasi. Kan ada kualitas, ada kuantitas. Ini kualitas. Bagaimana yang Nabi Ibrahim lakukan? Dihancurin semua patung. Lalu kapak untuk ngancurin digantungkan pada patung yang paling besar. Lalu ketika pagi-pagi heboh itu semua orang, patung habis semuanya. Lantas dibilang, siapa yang melakukan ini? Kemarin saya dengar desas-desus kayaknya ada yang gak senang banget sama sesembahan kita. Namanya Ibrahim. Namrud bilang, panggil Ibrahim. Ibrahim bilang, boleh, tapi pada saat perayaan orang-orang pada ngelihat semuanya. Oke, gak ada masalah. Namrud panggil semua orang, di tengah-tengah itu Ibrahim dihakimi. Kamu yang ngancurin patungnya. Ibrahim tinggal bilang, Anda lihat ada kapak di tangan saya? Tidak. Sebaliknya kapak ada di situ. Lah, katanya kan kamu yang ngancurin. Iya, tapi apakah ada bukti? Gak ada orang yang lihat kan? Maka kalau kamu bilang itu Tuhan kamu, tanya sama dia. Dia ada di sini, dia ngelihat siapa yang ngancurin. Lalu kemudian dibilang, pertama kapaknya di dia, yang kedua dia yang kemudian ngelihat, yang ketiga Ibrahim bilang, menurutku dia yang ngancurin yang lain. Kenapa? Karena dia sendiri yang gak hancur, yang lain hancur. Namrud dan seluruh orang-orang yang ada di sana dengan mindset awalnya berkata, gila kamu, gak mungkinlah namanya patung bisa ngancurin. Dan gimana kami bisa tanya dia kan gak bisa ngomong. Walaupun dia lihat dia gak bisa ngomong. Dan gimana caranya dia ngancurin yang lain? Pasti ada yang naruh kapak itu di situ. Ibrahim bilang, kalian bilang saya gila, kalian bilang saya bodoh. Gara-gara saya bilang begitu, lah kalian sendiri lebih bodoh. Kenapa? Karena kalian percaya sama patung yang gak punya kekuatan, gak bisa ngelihat, gak bisa ngasih kalian apa-apa, ngasih tahu siapa yang ngancurin aja dia gak bisa. Kenapa kalian sembah? Seluruh orang di situ mindsetnya berubah. Bener nih orang nih, paham ibu sekalian? Bener nih orang nih. Akhirnya Ibrahim memenangkan debat. Banyak orang beriman karena debat itu, tapi hasilnya Ibrahim dibakar. Nah jadi itulah kemudian orang-orang sudah ngubah mindset itu biasanya dapat masalah. Kenapa? Karena dia mengubah mindset manusia. Maka cara mengubah mindset ada dua. Satu dengan kuantitas, dua dengan kualitas.